Halo sahabat-sahabat pioner semuanya, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di pagi hari ini, pagi yang indah ya, indah banget. Nah, wah ada informasi dari Bang Dimas teman-teman, harus tetap semangat ya. Saya minta maaf sekali bagi rekan-rekan yang mencela saya ketika saya membahas EFS Frozen Coin ya. Rekan-rekan, saya adalah seorang motivator. Dan saya bilang bahwa ketika itu sesuatu yang bermanfaat atau intinya gratisan, kenapa kita tidak mencoba? Lagi pula itu nyata ya teman-teman ya. Jadi jangan inilah ya terlalu istilahnya tuh tadi saya ingat konservatif ya. Jangan terlalu konservatif. Kita harus realistis dalam hidup ini ya. Saya tidak pernah mengikat perjanjian kontrak dengan Nicholas ya. Ada banyak mungkin yang sudah berhenti menembang karena tidak yakin dengan apa yang saya ngomong, tapi kalau yang masih mendengar Bang Dema masih bisa bersemangat ya. Tapi bukan berarti saya nggak bisa membahas di yang lain juga teman-teman ya, apalagi EFS. Sekarang saya gas full ya. Kalau Anda bilang nggak pernah nyata, buka matamu lebar-lebar. Bitcoin sudah nyata di bursa sekalipun harga turun naik. Nah sekarang kita akan lihat nih, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di EFSA, silakan menggunakan klik link di deskripsi video ini untuk mendaftar. Juga untuk BTB ya, BTB bagus juga teman-teman ya. Hanya dengan mengundang kita dapat 5 ya. Jadi BTB yang akan diluncurkan. Nah ini informasi dari Bang Dimas. Jaringan Pi adalah proyek mega meritokratis ya. Bagi Anda yang tidak percaya pada nilai ganda Pi, tidak masalah bagi saya. Saya hanya menyampaikan data yang ada, bukan asumsi pribadi. Satu hal yang perlu Anda ketahui, sistem jaringan Pi menyempurnakan sistem Bitcoin. Yes, ini benar. Pernyataan Bang Nicholas mengatakan bahwa Pi adalah potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki oleh Bitcoin. Tidak akan ada segelintir orang atau paus yang mengendalikan Pi. Dalam buku putih telah ditegaskan Pi bersifat meritokratis. Meritokratis adalah sistem atau struktur sosial yang memberikan penghargaan dan peluang berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kontribusi individu, bukan berdasarkan faktor lain seperti kekayaan dan status sosial, paus atau orang kaya, dan hubungan keluarga. Atas dasar itulah jaringan Pi dibangun. Kutipan buku putih, dalam Pi tidak diperlukan kumpulan penambangan karena setiap orang yang berkontribusi akan mendapatkan distribusi meritokratis dari Pi baru. Bahkan jika paus membeli 300 juta Pi di bursa, pada 1 Pi sama dengan $100, total aset mereka sebesar 300 juta USD, setara dengan hanya 955 Pi dari kontribusi ekosistem utama jaringan Pi. Bisakah Pi mencapai GCV di bursa? Tidak ada yang mustahil. Butuh waktu yang sangat lama. Dengan syarat ada pembelian besar-besaran di bursa. Tanpa ada yang menjual dan core team tidak menyuntikkan Pi ke bursa. Pi didaftarkan di bursa dengan tujuan utama untuk memperkenalkan Pi ke dunia dan menciptakan likuiditas awal. Bukan untuk dimanfaatkan oleh pioner dengan menimbun Pi sebanyak mungkin. Jika pioner dan core team bekerja sama untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem, maka pengguna biasa non-pioner yang membeli Pi dari bursa adalah sarana untuk menghasilkan likuiditas yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem. Pi dari bursa dapat membuat Anda kaya karena harga dapat mencapai 50 USD atau bahkan 100 dalam beberapa tahun ke depan. Namun saya tidak yakin karena Kontin tidak akan membiarkan harga Pi di bursa meroket. Mereka akan terus mengendalikan dan menyuntikkan Pi ke bursa sehingga harga Pi tetap dalam batasan harga tertentu.
Apakah bursa merupakan ekosistem Pi? Ya, bursa adalah ekosistem eksternal atau mitra jaringan Pi dengan tujuan menghasilkan likuiditas pada tahap awal yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem utama jaringan Pi. Jaringan Pi bersifat non-konformis, bukan tempat bagi Anda untuk mencari keuntungan jangka panjang. Siapapun yang telah mendapat keuntungan itu hanyalah keberuntungan sesaat, karena banyak pionir yang tidak memahami visi dan misi jaringan Pi dan menjual Pi mereka ke bursa. Perlahan-lahan Anda akan menyadarinya. Saya memberikan ilustrasi dalam gambar bagaimana saldo Pi ditampilkan di dompet Anda yang berasal dari kontribusi dan non-kontribusi. Ingat, itu hanya ilustrasi dengan nama tampilan yang dapat berbeda saat jaringan terbuka global diluncurkan. Sistem nilai ganda akan memberikan keadilan kepada para pionir yang telah banyak berkontribusi dalam ekosistem. Semuanya telah diprogram dalam Pi Smart Transaction. Panduan pengguna tentang Pi Smart Transaction. Ini adalah conversation. Ubahlah pola pikir Anda menjadi non-konformis dengan memahami white paper source code GitHub. Pi di bursa bukanlah tempat bagi para pionir yang tamak. Jadilah pionir yang bijak, jadilah pionir yang cerdas. Jadi itu ya info dari Bang Dimas dan sejalan dengan visi Bang Nicholas. Ya, saya masuk akal sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dimas. Ya. Nilai stabil itu adalah GCV nilai 315159. Ya. Karena itu kawan-kawan, tetap jaga Pi Anda, minimal simpan sebagian untuk transaksi dalam ekosistem kita ya. Oke, saya rasa itu informasi dari Sekjen Dematosi. Silahkan sekali lagi kawan-kawan untuk melihat link di deskripsi video ini untuk menambang di beberapa koin gratisan ya. Dan penyinyir perlu tahu bahwa saya sudah menang di Pi Network, sudah mendarat di bursa ya. Oke. Itu para pionir sejati semuanya. Selamat beraktivitas, selamat pagi ya. Wow. Ini harga Pi sekarang 0,66. Oke, selamat pagi, sukses untuk semuanya.